Coach, sudah boleh dimulai? Ya, boleh. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Rahmat Gunawan, SPI MSI selaku penguji, dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI. Yang berbahagia Ibu Arfanita Pardiwa selaku peserta seminar rancangan aktualisasi. Untuk itu, mohon Pak Bahrun perkenalkan. Baik, makasih banyak Pak Afgan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rahmat Gunawan, SPI MSI selaku penguji yang saya hormati, sambil menunggu Pak Mentor, kita mulai sesi ketiga. Ibu Arfanita. Siapa? Selaku presenter yang sama kita banggakan. Nah, paparan ini Ibu tidak lebih dari 10 menit ya. Kita ikuti dengan judul peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi pada balita melalui edukasi menggunakan media video explainer. Explainer ya, mudah-mudahan tidak salah sebut. Ibu, waktunya tidak lebih dari 10 menit, dimulai dari sekarang, saya silakan. Ibu Arfanita. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bahrun, MSI. Yang terhormat Bapak Rahmat Gunawan, SPI MSI. Yang terhormat mentor saya yang mungkin sementara proses untuk bergabung, Ibu Dr. Anda Herini Kusumawarti Ningsi, dan Bapak Afgan SPSI MPSI sebagai evaluator. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Pengetahuan Ibu tentang Gizi pada Balita melalui Edukasi Menggunakan Media Video Explainer. Jadi berdasarkan yang pertama yaitu uraian tugas, jadi berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 58 tahun 2000, yang dimaksud penyuluh kesehatan masyarakat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan masyarakat atau promosi kesehatan. Di mana uraian tugas dari penyuluh kesehatan masyarakat sendiri yaitu yang pertama melaksanakan kegiatan advokasi, melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat, melakukan penyebarluasan informasi, membuat rancangan media, melakukan pembinaan suasana, melakukan pengkajian penelitian perilaku masyarakat terhadap kesehatan, dan merencanakan intervensi. Jadi pada kegiatan aktualisasi yang saya akan lakukan nanti itu termasuk dalam uraian tugas melakukan gerakan pemberdayaan masyarakat dengan penyuluhan, melakukan penyebarluasan informasi, dan membuat rancangan media. Selanjutnya untuk isu, jadi selama kurang lebih 5 bulan saya bertugas sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai. Saya mendapatkan 3 isu. Yang pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi AKB atau angka kematian bayi. Yang kedua, rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi pada balita. Dan yang ketiga, belum disiplinnya petugas promosi kesehatan puskesmas dalam mengirim laporan posyandu setiap bulannya. Jadi untuk mendapatkan isu prioritas, ketiga isu ini saya analisis. Yang pertama menggunakan teknik APKL, di mana teknik yang memperhatikan 4 faktor, yaitu aktualnya suatu isu, problematik, kekalayakan, dan kelayakan. Dalam validasi ini, saya menggunakan teknik skala Goodman untuk mengidentifikasi dan didapatkan isu prioritas 2, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat tentang faktor yang mempengaruhi AKB dan rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi pada balita. Selanjutnya dua isu ini divalidasi lagi menggunakan teknik USG untuk mendapatkan isu paling prioritas. Dan di sini saya memvalidasi menggunakan skala Likert dan didapatkan isu prioritas yaitu rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi pada balita. Selanjutnya analisis penyebab isu. Jadi berdasarkan observasi pada 27 puskesmas yang ada di Kabupaten Banggai pada bulan April 2022 sampai bulan Juni 2022 didapatkan
masih meningkatnya masalah gizi pada balita, diantaranya obesitas, stunting, dan wasting. Jadi meningkatnya masalah gizi pada balita ini diakibatkan oleh rendahnya pengetahuan ibu tentang gizi pada balita, yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu rendahnya frekuensi edukasi tentang gizi pada balita dan belum variatifnya metode penyebaran informasi tentang gizi pada balita. Selanjutnya, gagasan penyelesaian isu. Jadi dari dua penyebab tadi didapatkan dua gagasan, yaitu melakukan edukasi tentang gizi di posyandu dan di media sosial, serta melakukan edukasi tentang gizi menggunakan media video explainer di posyandu. Sehingga untuk masalah rendahnya pengetahuan ibu terhadap gizi balita, saya menentukan gagasannya yaitu edukasi menggunakan media video explainer. Selanjutnya, untuk rancangan aktualisasi, kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama persiapan pelaksanaan edukasi gizi dengan tahapan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi dengan mentor, yang kedua konsultasi dengan mentor, dan yang ketiga koordinasi dan meminta persetujuan dengan petugas posyandu. Kemudian yang kedua menyusun bahan edukasi dengan tahapan menyiapkan materi dan konsep untuk video explainer, membuat video explainer, yang ketiga membuat pretest dan posttest, dan yang keempat menyiapkan alat bantu untuk media edukasi. Ini berupa infocus dan speaker yang digunakan untuk pemutaran video. Kemudian yang ketiga implementasi edukasi gizi, yang pertama pemberian pretest, yang kedua pemutaran video explainer untuk edukasi, yang ketiga pemberian posttest, dan yang keempat membagikan video explainer di akun media sosial. Selanjutnya, kegiatan yang keempat yaitu evaluasi. Tahapan kegiatan, yang pertama memeriksa pretest dan posttest, yang kedua merekap hasil kegiatan yang telah dilakukan, dan yang ketiga menyimpulkan hasil evaluasi. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 6 menit. Makasih banyak Ibu Arfanita. Jadi sambil menunggu mentornya ya, kalau bisa dibantu nanti Pak Afgannya dihubungi mentornya. Karena tidak sah seminar ini kalau mentor tidak ada. Mentornya sudah join Pak, cuman iya. keluar kayaknya kendala. Baik Pak Penguji, saya kira sama dengan yang sesi yang kedua tadi ya. Ini hanya yang berbeda itu medianya yang berbeda, sasarannya yang tadi stunting, ini balita secara keseluruhan. Namun demikian mungkin ada hal-hal lain yang ingin kita lengkapi dari rancangan yang ada. Untuk itu kepada Pak Penguji dengan hormat disilakan sambil menunggu Pak Mentor nanti memberi testimoni pada bagian terakhir. Saya silakan dulu kepada Pak Penguji. Ya, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Haji Bahrun MSI selaku coach. Yang saya hormati Pak Afgan selaku PSI yang terbaik dan yang terganteng. Yang kita banggakan bersama Ibu peserta kita, Ibu Arfanita Pariwa. Ibu Arfanita di Dinas Kesehatan, Ibu? Iya, Pak. Di Kabupaten Banggai berarti, di Kota Luwu? Iya, Pak. Kegiatan hari-harinya apa? Sebagai penyuluh kesehatan di seksi promosi kesehatan. Kalau penyuluh kesehatan bersentuhan dengan masyarakat ya? Iya, Pak. Itu berada di lapangan. Ya? Iya, Pak. Kegiatan di lapangan selama ini seperti apa yang dilakukan sebagai tenaga penyuluh di lapangan? Untuk kegiatan di lapangan, Pak, kan kami di dinas, jadi maksudnya tidak setiap posyandu itu turun langsung. Cuma ada beberapa kali itu sempat turun. Judulnya Ibu, apa tadi coba sebutkan? Peningkatan pengetahuan ibu tentang gizi pada balita dengan menggunakan media video explainer. Oke. Coba jelaskan kepada saya media video explainer ini seperti apa? Jadi video explainer ini Pak, video animasi yang berdurasi pendek 10-15 menit yang digunakan untuk menyampaikan suatu hal kepada penonton agar lebih mudah dimengerti. Apa yang dimengerti di dalamnya?
penyampaian pesannya, Pak. Edukasinya gitu. Iya. Referensinya dari mana? Dari penelitian. Penelitiannya siapa? Penelitian skripsi, Pak, ada. Itu skripsinya Ibu Arvanita. Bukan, Pak. Ya. Di daftar pustaka dicantumkan. Karena di format belum ada daftar pustaka, jadi saya belum cantumkan, Pak. Tapi nanti dicantumkan ya. Iya. Oke. Sebentar, Kemudian penguji. Sebentar Pak, ya. yang dimaksud penguji, sebentar saya klarifikasi dulu. Ibu Arvanita, yang dimaksud penguji itu video explainer itu didapat dari mana? Oh, saya buat sendiri nanti, Pak. Tidak, referensinya dari mana? Dari penelitian. Oh iya, Sebelumnya boleh. sudah ada Lanjut. penelitian yang Lanjut. Skripsi tadi ya? Iya, Pak. Oh iya, oke. Lanjut Pak. Kemudian itu oke, kita akan jauh kepada referensi ya, karena ini kenapa? Karena judul yang diangkat ini explainer, maksudnya sesuatu model yang belum pernah dilakukan selama Ibu Arvanita bertugas. Iya, Pak. Pengetahuannya dapat dari mana tentang menjelaskan dan mengedukasikan apa yang dimaksud dari skripsi tersebut, apa yang dimaksud dari video terus, dan bagaimana cara menyampaikannya nanti. Kalau penelitian tersebut, Pak, itu bukan tentang gizi, cuma memang melihat melalui video gitu. Cuma saya cari-cari referensi video yang tepat itu video explainer, karena menjelaskan dengan animasi dan berdurasi pendek sekitar 10-15 menit, jadi bisa lebih dipahami. Jadi kalau untuk materi gizinya, Pak, nanti saya cari referensi di buku Pedoman Gizi Seimbang ada, Pak. Ya, oke. Saya bicara ke teknisnya lagi nanti Ibu Arvanita. Seperti apa teknis kegiatan penyuluhannya? Jadi nanti untuk penyuluhan yang saya lakukan itu ada di 2 posyandu, Pak. Jadi kemungkinan sebelum posyandu dimulai, itu saya lakukan penyuluhan dulu. Karena kalau misalnya posyandu sudah dimulai baru lakukan penyuluhan, kebanyakan biasa masyarakat sudah pulang. Itu kan posyandu 1 orang 1, Pak, per meja. Pada saat apa untuk menampilkan video? Maksudnya begini, konsep penyuluhannya ini 1 orang 1 atau memang dikumpul dulu kemudian diputarkan video? Coba bagaimana nanti konsepnya? Jadi kan Pak, biasa orang datang posyandu itu jam 7 atau jam 7 lewat, Pak. Jadi sebelum, pada saat petugas posyandu dan kader melakukan persiapan di mejanya masing-masing, itu saya sudah kumpul orang yang datang untuk penyuluhan bersama 1 kali, Pak, sekaligus. Jadi nanti setelah penyuluhan baru mereka mulai posyandu. Berapa menit yang akan dilaksanakan nanti? 30 menit, Pak. 30-45 menit itu sudah dengan pengisian pretest dan posttest. Apakah maksimal waktu yang akan dilaksanakan pretest, posttest? Kemudian kapan video akan diputar? Coba secara teknis dia terperinci. Pada saat kapan, bagaimana? Coba. Jadi untuk kegiatan pertama itu pemberian pretest, Pak. Pemberian pretest paling pengisian 15 menit, kemudian pemutaran video 15 menit, 10-15 menit, karena saya belum bikin juga, Pak, videonya. Kemudian pengisian posttest 15 menit, 45, Pak, 45 menit. Sudah menemukan jumlah responden yang ada di posyandu? Untuk respondennya, saya target 20 orang, Pak, per posyandu. By data yang ada di posyandu, apakah cukup 20 orang? Selama ini lebih, Pak, kalau posyandu. Kenapa tidak dilaksanakan lebih, hanya 20 orang? Apa alasannya?
Takutnya nanti tidak sampai 20, Pak. Maksudnya, Ya, maksudnya kan lebih di posyandu, lebih dari 20. Ya toh, yang Ibu Arvanita. Saya curiga Ibu Arvanita tidak tahu data yang ada di posyandu ini. tidak, Pak. Nah, Jadi tidak 20 tahu ya. ini 20 ini target minimal. Iya, Ya, Pak. target minimal ya. Jadi Bu Arvanita kembali lagi bahwa kegiatan Ibu ini mengedukasi ya tentang gizi ibu hamil ya. Ibu hamil ya. Tidak, Pak. Balita. Pada balita. Orang tua yang punya balita. Orang tua yang punya balita, gizi. Artinya kalau bicara tentang penyuluhan maupun sosialisasi itu harus lebih besar respondennya. Kenapa? Kalau hanya lebih kurang dari itu, maka apa salahnya kalau tidak door to door saja? Iya kan? Jadi mampu harus membedakan bagaimana cara mengefisienkan waktu untuk kurang dari 20, door to door saja selama sebulan ini aktualisasi. Putarkan video cuma 45 menit, ganti lagi hari berikutnya, ganti lagi. Cukup kok 1 bulan dalam 20 hari. 1 bulan itu dalam 20 responden. Tapi itu efisien waktunya, Ibu kesana kemari dengan waktu yang, makanya saya katakan tadi, berapa posyandu yang akan dilaksanakan, kemudian untuk mengefisienkan waktu itu, kenapa tidak langsung semua peserta yang ada di posyandu itu dilaksanakan? Teknisnya kerjasama dengan pihak posyandu, undang, duduk bersama, bicarakan bahwa ini adalah kegiatan yang benar-benar outputnya besar terhadap ibu dan balita kita tentang peningkatan gizi. Jadi penting kiranya itu harus bicara teknis yang lebih detail dan harus lebih terperinci karena kita bicara di rancangan, tidak di aktualisasinya lagi. Takutnya kalau diaktualisasi nanti saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar Ibu Mentor. Sebentar Ibu Mentor. Lanjutkan Pak Panguji. Ya. Nggak cek suara Pak. Iya, ya. Soalnya setengah mati jaringan sini. Iya. Ya, selamat datang, selamat bergabung. Iya Pak, samintornya atas nama Fani. Ya, baik, jadi, lanjutkan Pak Panguji. Ya, siap. Jadi, secara teknis Ibu Arvanita harus menguasai medan tempur, medan di lapangan. Kenapa? Karena ini terkait masalah kegiatan aktualisasi ini tercapai outputnya atau tidak. Dan kemudian pembuktian-pembuktian harus dilakukan secara video dan dokumentasi karena ini adalah kegiatan penyuluhan dan sosialisasi. Bagaimana itu? Lakukan pendekatan terhadap ibu-ibu. Ibu mohon jangan pulang dulu. Kita ada responden tentang ini penting. Laksanakan kegiatannya ibu jangan buru-buru pulang dulu, kita kumpul dulu segala macam, komunikasikan dengan baik, dengan santun dan sopan terhadap responden kita, pasti akan membantu itu. Kenapa? Karena ini terkait dengan pemenuhan edukasi terhadap posyandu tersebut. Jadi saya kira perlu waktu yang harus diatur Ibu Arvanita. Kemudian posyandu berikutnya juga saya kira sama halnya karena berbeda tempatnya saja ya. Jadi kegiatannya dilaksanakan itu secara terperinci. Pretestnya dulu, kemudian pemutaran video. Setelah pengetahuannya selesai didapatkan, kemudian postesnya. Pastikan bahwa terdampingi dalam sebuah kegiatan itu. Jadi artinya pengisiannya benar-benar mengisi sendiri, kemudian sampai tidak edukasi itu terhadap responden. Didampingi lagi cara pengisian terhadap postesnya, sampai tidak pengetahuan terhadap responden, mampu tidak. Nanti itu di data berikutnya di hasil laporan nanti aktualisasi, berikan data itu dalam bentuk tabel, nanti konsultasi dengan Pak Coach yang lebih mengerti tentang bagaimana penyusunan dan penyelesaian laporan di aktualisasi nanti. Tapi secara teknis harus Ibu Arvanita perhatikan ya. Jangan lupa video, foto dan segala macam, itu penting. Oke, Ibu Arvanita,
Apakah dilakukan sendiri nanti dari dinas? Saya akan panggil dengan teman, Pak, teman sejawat. Teman sejawat. Ya, perlu itu ya, kerjasama tim itu perlu karena Ibu menggunakan banyak perangkat, Infokus, laptop, siapa yang putar, siapa yang stop, siapa yang bagi ini, siapa yang ini, siapa yang ini ya. Perlu perlu dikomunikasikan dengan timnya Ibu. Nah, yang kemudian beberapa hal lagi posyandu tersebut juga perlu dikomunikasikan sebelum Ibu melakukan kegiatan itu. Jangan tiba-tiba hadir, akhirnya nanti diaktualisasi kita bertemu, mana ini, mana dokumentasi ini, aduh tidak sempat, mana video ini tidak sempat. Ngomongnya nanti semua tidak sempat, takutnya saya tidak mampu, Ibu Arvanita tidak mampu membuktikan, meyakinkan kepada kita bahwa ini kegiatan sudah dilaksanakan atau belum. Baik, Pak. Oke, untuk referensi postas dan pretesnya diambil dari mana? Nanti saya ambil materinya di pedoman gizi seimbang, Pak. Kemudian dicocokkan juga dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada ini pretest dan posttestnya. Ya, tolong itu yang terupdate ya, karena pasti banyak hal yang tentang ada pemenuhan gizi terbaru tentang bagaimana balita, bagaimana ibu hamil, bagaimana cara penanganannya, itu harus terupdate terus ya. Jangan yang sudah puluhan tahun, padahal ada gizi yang terbaru lagi. Nah itu ya terupdate, penyampaian edukasinya lebih bagus lagi ya terhadap itu, referensinya harus dipertajam lagi dengan posttest dan pretestnya nanti terhadap video-video lainnya. Oke, pertanyaan terakhir Ibu Arvanita, keterkaitannya dengan nilai berakhlak. Coba tanpa melihat laptop lagi, coba dikemukakan. Baik, Pak. Jadi untuk kegiatan ini sendiri itu berkaitan dengan semua nilai berakhlak. Untuk kegiatan yang pertama itu berkaitan dengan nilai berakhlak yang pertama itu akuntabel, di mana saya bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegrasi tinggi dalam kegiatan. Kemudian yang kedua itu kompeten. Jadi kompeten ini saya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan membantu orang lain belajar. Kemudian yang keempat itu harmonis. Saya membangun lingkungan kerja yang kondusif. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan petugas puskesmas tadi. Kemudian yang keempat adaptif, bertindak proaktif. Yang kelima kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang kedua itu terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Yang pertama berorientasi pelayanan. Kemudian yang kedua akuntabel, saya juga bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas dalam menjalankan kegiatan. Kemudian yang ketiga itu kompeten, bertindak melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Dan yang keempat harmonis, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Yang kelima adaptif juga masuk, dan yang terakhir kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga, implementasi edukasi gizi, itu berkaitan dengan keseluruhan nilai berakhlak, berorientasi pelayanan, memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, dan solutif, dapat diandalkan. Kemudian akuntabel, bersikap cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, serta bertanggung jawab dalam menjalani tugas. Kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, juga bertindak proaktif dan mengembangkan kreativitas, dan kolaboratif. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, evaluasi, itu berkaitan dengan nilai akuntabel, kolaboratif, adaptif, dan kompeten. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Bu Arvanita. Saya yakin di aktualisasi Bu Arvanita bisa
melaksanakan hal yang terbaik seperti apa yang kita membuat komitmen pada pagi ini. Segala bukti, segala video dan foto-foto tentang teknis di lapangan, Ibu Arfanita, silakan berkonsultasi dengan Pak Coach untuk penulisan dan bagaimana nanti ke depannya ini kegiatan ini di lapangan. Saya kira Pak Coach lebih memahami itu. Mungkin saya akhiri dari saya, Pak Coach. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Rahmat Gunawan. Jadi sambil menunggu mentor yang keluar lagi ya. Iya, Sambil menunggu Ibu mentor, saya beberapa catatan ya. Minggu pertama itu ada salah satu kegiatan penting yang Ibu lakukan di situ, yaitu koordinasi dan meminta persetujuan dengan petugas posyandu. Ini mantapkan betul ini. Jadi kalau selama ini posyandu yang hadir lebih kurang 20 orang, coba dihayo-hayo pada implementasi minggu ketiga nanti agak berbeda lah. Karena ada kegiatan penting di situ ya. Nanti kita lihat dokumennya untuk dokumen yang meyakinkan kehadiran orang. Yang berikutnya Ibu, materi terupdate ya. Jadi konten video itu nanti betul-betul terupdate ya. Dengan yang tahun-tahun 80-an lagi yang muncul. Kemudian apa ya, menyiapkan itu ya, yang tadi itu ya, karena ada nilai jujur. Kalau ini kita kutip dari sumber lain, nanti di backup oleh daftar pustaka ya, supaya meyakinkan. Baik, Pak Afgan, belum bisa masuk Ibu mentor? Belum ada Pak, tadi belum ada ya? terputus lagi. Biasanya ini solusi kalau memang agak lama, kita minta Ibu Arfanita membuat video testimoni. Nah, video testimoni dari mentor itu dikirim sebelum berakhir ini, kira-kira jam 12.00 sebentar malam. Jadi agak berat pekerjaan, lebih kita tunggu sedikit karena tadi sudah masuk. Baik, mohon izin Pak Coach, Pak Penguji, Ibu Arfanita berdekatan dengan Ibu mentor? Tidak Pak, Ibu mentor itu lagi kegiatan Pramuka Sakabakti Husada. Jadi tempat kegiatannya itu memang kurang bagus jaringan. Baik, kalau begitu sesuai dengan arahan Coach, silahkan membuat video testimoni. Video testimoni Ibu kaitkan dengan ini, apa beliau setuju dengan ide ini dan beliau menyatakan benar ada isu itu. Baik. Jadi tidak sekedar direka-reka kemudian disimpulkan menjadi isu. Nah, gagasannya juga beliau harus membuat testimoni, yakin bahwa gagasan ini nanti efektif menyelesaikan isu. Sehingga kita backup semua kegiatannya. Kira-kira itu intinya, dua itu Ibu ya. Ya, baik Pak. Ya. Baik, saya kira sambil menunggu videonya dari Ibu, kita tutup sesi ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Pak Afgan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Penguji dan Pak Coach. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk Ibu Arfanita dan saya ucapkan selamat dan semangat. Silahkan ditindaklanjuti dari Coach dan Penguji. Baik, mohon untuk mematikan rekaman dan silakan